wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Hafidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang kita banggakan. Ingin saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu ngaji kitab Taqriratus Sajidah fil Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu hukum meninggalkan sholat atau tarikus sholat. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama ngaji pada malam hari ini bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu hukmu tarikis sholati. Para jamaah, para santri, para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, dan pemirsa TV MAJT melalui kanal YouTube. Hukum orang meninggalkan sholat. Sering kita baca melalui media sosial, WhatsApp maupun yang lain-lainnya, banyak bicara tentang pentingnya sholat. Dan di situ ada muhimmah. Jadi pentingnya sholat, lalu kemudian tentu karena itu barang penting maka kemudian diingatkan untuk tidak sembrono dalam soal sholat ini. Nanti saya akan bacakan apa adanya dalam kitab fikih ini. Apa yang akan saya baca ini menunjukkan bahwa umat Islam dengan sholat itu harus merasa terikat. Merasa terikat. Tidak ada alasan yang bisa membuat orang itu lepas dari kewajiban sholat. Yang ada itu rukhsah, keringanan. Baik rukhsah soal jumlah rakaat, rukhsah soal waktunya, karena di jamak misalnya, maupun rukhsah karena ketentuan-ketentuan yang mengikat seperti harus berdiri bisa diringankan menjadi duduk, tapi substansi wajibnya sholat itu tidak pernah bergeser. Sampai
ada yang menetralisir hukum itu 3 hal. Kalau orang tertidur, tidur betul ya. Kalau orang lupa betul. Kalau orang belum kena taklif. Anin naimi hatta yastayqiwa. Kalau orang tidur, itu pada dasarnya tidur itu kan tidak sadar. Tidur tenan ini artinya. Maka kewajiban sholat itu tidak membuat dia itu dosa sampai dia bangun. Kalau bangunnya itu telat melewati batas waktu sholat, ya disitulah kodok yang sebenarnya itu di situ. Kodok yang sebenarnya atau yang standar awal itu kalau orang tertidur, misalnya tidurnya jam 11 siang, lalu saking keselnya, saking ngantuknya bangun itu jam 4. Ini berarti waktunya sholat zuhur terlewati. Maka saat bangun itulah dia harus melakukan sholat zuhur qadha. Jadi qadha yang awal, yang dasar itu karena tertidur atau karena lupa. Sedang konsentrasi pekerjaan, konsentrasi tugas, konsentrasi persoalan lah. Ya, namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, lalu lupa. Ingat-ingat sudah habis waktunya. Maka ketika ingat bahwa dia belum sholat, atau diingatkan oleh orang lain, "Loh, kamu tuh belum sholat lu tadi." Ya, saat itulah dia berarti sadar sholat. Nah, itu qadha yang sebenarnya. Itu naum wan nisyan. Lah kalau qadha yang tidak karena naum, tidak nisyan, itu yang di situ yang ikhtilaf, beda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak usah qadha, Tuhan tidak menghutangkan, no. Jadi pakai logika. Ada yang mengatakan tetap harus qadha. Nah, status qadha itu dalam hal yang terakhir ini menjadi ikhtilaf juga, statusnya apakah mengganti kewajiban yang kosong ya, ataukah kewajiban yang berdiri sendiri setelah orang itu alpa. Nah, teori-teori begini ini jangan dinafikan. Wong kita itu membaca kitab-kitab yang ditulis, dikarang oleh mujtahid-mujtahid. Biasanya itu ada pihak yang kalau tidak sesuai dengan ketentuan gurunya, itu berarti salah. Kalau ada pelaksanaan fikih yang tidak sesuai dengan kelompoknya, itu dianggap salah. Lah ini yang orang tidak realistis. Bahwa di kalangan ulama mujtahid itu ada pendapat yang beda-beda. Jadi orang mestinya ini kalau menurut pendapat Syafi'i subuh kunut, menurut pendapat imam yang lain enggak. Saya milih yang selain Syafi'i, itu namanya objektif. Jangan menuduh Imam Syafi'i itu juga bisa salah lah. Mujtahid bisa salah apalagi elu. Ini jadi pentingnya persoalan sholat ini di dalam kitab fikih ini dibahas hukmu tarikis sholati. Tarkus sholat itu min akbaril kabair. Dahsyat sekali ini. Min akbaril kabair, besar-besarnya dosa besar.
Ya, dosa besar atau besar sekali itu kalau orang sudah biasa melanggar itu jadinya ringan. Nah, kalau orang tidak pernah melanggar itu eman-eman. Jadi merasa berdosa. Tapi kalau sering melanggar atau apalagi biasa melanggar itu biasanya lalu jadi seperti ringan. Dan dalam kehidupan kita apalagi di Indonesia itu kan banyak muslim yang sholat banyak, yang sholatnya bolong-bolong banyak, yang tarikus sholah juga banyak. Ini mempengaruhi terhadap sikap kita. Jadi kan dosa itu angger akeh tunggale ngono ki terus dadine koyo biasa. Ada istilah umumul balwa. Jadi bilai tapi umum, lalu orang jadi merasa ringan. Ini yang tidak boleh itu. Ya kecuali kalau umumul balwa itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau anak santri mau pergi ke mall, lalu nggak pengen melihat aurat, ya nggak jadi ke mall. Tapi kalau ada perlu membeli sesuatu di mall, ya ada aurat ya jangan dilihat. Siapa yang bisa memaksa orang-orang yang ke mall itu harus satrul aurat? Nggak ada, nggak bisa. Kan yang ke mall itu tidak semuanya muslim-muslimah. Nah, yang muslim pun belum tentu dia sadar pakai pakaian yang menutup. Warada fit tarhib min dzalika qaulu ta'ala. Ada banyak peringatan-peringatan mengenai sholat ini, antara lain firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Orang belakang itu kemudian datang adha'us sholat, menyia-nyiakan sholat. Sebaliknya wattaba'us syahawati, adha'us sholata. Saya ingatkan santri, ini kan sholata ini kan maf'ul bih, jadi dibaca mansub fathah. Tapi wattaba'us syahawati itu jangan tak, karena ini jama' muannas salim. Ketika mansub itu harus dibaca kasroh. Fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan menemui kesesatan atau kebinasaan. Nah, ini peringatan yang cukup pedas. Intinya apa ini? Intinya adha'us sholat itu orang berarti meninggalkan sholat dengan cara yang konyol gitu loh. Tidak sekedar lupa, tidak sekedar tertidur, tapi ini ngentengke. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dan seterusnya. Fawailul lil musallin, maka neraka wel itu bagi orang-orang yang sholat tapi alladzina hum an salatihim sahun, musolli tetapi sering melupakan, sering lalai, sering abai. Ini juga peringatan ya cukup pedas. Bagaimana orang sholat kok masuk neraka wel. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholati. Ya, batas antara seseorang dengan kekufuran itu ya, dilihat sholatnya atau dilihat kesadaran sholatnya. Jadi ini juga peringatan ya sebetulnya.
Tidak sholat itu tidak otomatis menjadi kafir, tetapi hadis ini mengingatkan secara keras sehingga akan membedakan antara seseorang dengan orang kufur itu lihat sholatnya. Memang saya itu perhatikan sering menjadi khotib Jumat di masjid yang pinggir jalan raya. Misalnya ini di Rumah Sakit Bayangkara itu kan ada masjid. Di sampingnya jalan raya, lampu bangjo lagi. Itu di saat Jumatan itu, rumah saku kaya ora ana bedane wayahe Jumatan karo ora. Sepeda motor, kendaraan pirang-pirang. Ya memang mereka bisa beralasan, "Loh saya bukan orang Semarang kok musafir ya, tapi saben Jumat masa isine wong musafir tok." Ngukur orang aktif sholat itu, ya pertama menurut saya ukurannya Jumatan. Ya memang perempuan tidak Jumatan, tapi itu yang paling kuat. Jadi wong sing sholat tenanan, ki biasanya Jumatan. Termasuk musafir juga biasanya senangnya ya Jumatan. Jadi kalau saya pergi ke Solo, kemana itu pas Jumatan ya pengen Jumatan di Solo. Kaya apa rasane Jumatan di Solo. Pas pergi ke Rembang ya pengen Jumatan di Masjid Rembang. Kaya apa rasane Jumatan di sana. Nah, itu jadi ukurannya itu wong sholat tenan ki kira-kira 1 Jumatan. Yang kedua, sekarang ini banyak gerakan sholat berjamaah subuh. Nah, itu juga bisa menjadi ukuran. Tapi yang ramai dengan jamaah subuh itu masjid-masjid tertentu. Masjid MAJT ini ramai nggak kalau subuh? Enggak ya? Ramai. Baitur Rahman itu kalau subuh lebih ramai. Ya, karena di sana itu habis sholat orang terus olahraga. Di sini juga sebetulnya bisa, tapi nggak tahu. Nah, kono kan pusat kota, jadi di sana kalau pagi banyak kuliner yang enak. Di sini kulinernya kuliner kelas santri. Ya nggak apa-apa. Yang penting umat Islam ramai ke masjid subuh. Kalau nggak di sini ya di Baitur Rahman. Kalau nggak Baitur Rahman ya di Kauman. Kalau nggak di 3 masjid ya di masjid yang lain. Sekarang ini kita kan nggak perlu iri-irinan atau saingan dengan masjid yang lain. Yang perlu kita rasakan itu kan bahwa umat di kota Semarang ini semangat. Wa qauluhu, begitu juga dawuhipun Kanjeng Nabi, man tarokas sholata, man sing sapa wonge taroka ninggalke as-sholata salat laki Allah ya, maka dia akan bertemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, tapi dalam keadaan ghadban, Allah dalam keadaan murka. Ya kalau memaknai ghadbannya Allah itu jangan disamakan dengan murkanya kita. Kalau murka itu kan meledak-ledak, lalu kemudian emosi, lalu kemudian munamuni. Ghadban itu artinya Allah tidak sayang seperti kepada makhluk lain yang mendapatkan rahmatnya. Saya itu sering kalau pengajian di masjid saya, karena banyak orang awam, banyak orang umum gitu, dan mereka dekat dengan saya, jadi kalau tanya itu blak-blakan gitu Pak. Ketika saya baca Allah murka itu, Allah kok suka murka ya? Lah kalau Allah tetap senang pada orang ninggalkan sholat, ya wong-wongan ninggalkan sholat itu. Ngopo sholat wong Allah juga tetap senang sama saya.
Man tarokas sholata muta'ammidan ahbatallahu amalahu. Siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, ahbatallahu amalahu, maka akan dihapus amal-amalnya. Wa fi hadisil Isra wal Mi'raj, dalam hadis yang menerangkan atau menceritakan tentang Isra Mi'raj, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, melihat atau mendatangi satu kaum, turdahu ru'usuhum, yang kepalanya itu diremuk, dipecah, dikepruk menoleh ya, kira-kira bisokhroti dengan batu. Kulama rudihat adat kama kanat, begitu kepalanya itu dikepruk lalu remuk, tapi kemudian balik lagi. La yufattaru anhum min dzalika syai'un, terus menerus itu tidak berhenti. Qala ya Jibril man haula'i. Rasulullah tanya kepada Jibril, man haula'i, ku sapa to? Qala haula'i alladzina saqaqalat, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tasaqalat ru'usuhum anis sholati al maktubati. Orang yang merasa berat, tasaqalat, merasa berat, abot, ru'usuhum, sirae, wajahnya, jadi maksudnya pokoknya males sholat gitu loh. Anis sholati, ninggal ke sholat, al maktubati kang wajib. Nah, banyak sekali saya kira ini kalau diungkap, tapi apa yang ada di sini baik firman Allah maupun sabda Nabi itu sudah cukup sebagai tarhib, sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai sebagai peringatan, pengingat, warning, ya, betapa pentingnya sholat, dan jangan sampai umat Islam eman-eman yang sudah menjalankan kewajiban-kewajiban sholat, tapi kemudian akhirnya bolong-bolong. Jadi ada kewajiban yang terkait dengan rukun Islam yang 5. Syahadat itu insya Allah semuanya sudah syahadat. Sholat itu insya Allah semuanya paham bahwa sholat itu baik. Zakat juga paham, tapi ini kadang dirasa sebagai pemborosan. Pelitnya orang berzakat itu membuat orang itu menjadi tidak tambah kaya malahan. Saum, kesadaran puasa, ini yang agak lucu saya melihat di fenomena masyarakat itu. Banyak orang yang kesadaran saumnya itu baik, tetapi wallahu a'lam sholatnya. Kenapa? Karena saum itu dianggap sebagai tirakat. Tahu tirakat? Ya latihan gitu ya. Latihan prihatin. Terus saum itu bisa menjadi sarana kesehatan lah, dia seneng gitu kalau sehat. Diet. Tapi kalau sholat itu orang mungkin karena seringnya atau banyaknya kewajiban sholat sehari 5 kali, lalu kesadarannya kalah menurut saya dalam hal ini daripada puasa. Ada orang yang enggak sholat, tariku sholat termasuknya nih, tapi puasanya bagus. Nah ini saya kira ketidakseimbangan. Namanya rukun Islam itu kan pilar. Jadi kalau yang satu dilakukan, yang lain juga harus dilakukan. Kesadaran lungo kaji itu juga bagus sekarang ini, luar biasa. Bahkan ada orang yang
kewajiban haji marrotan wahida, tetapi dia marrotin beberapa kali. Lalu karena angelnya prosedur pendaftaran, sekarang yang bludak itu umroh. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan sih itu tanda kesadaran beragama. Yang kita khawatirkan jangan sampai orang mencari nama. Ya mencari nama, wah kayak kaji bolak-balik, umroh bolak-balik. Nah ini nanti rusak amalnya karena kan kemarin saya sampaikan kan al-umur bimaqasidiha. Nggih. Halatu tarikis sholah. Persoalan tarikus sholah itu bagaimana? Lahu halatani. Ada 2 kategori. Fatarotan bisa jadi yatrukuha juhudan. Bisa jadi meninggalkan sholat itu karena juhudan. Juhudan itu kalau Pak Yai mamanan itu angas. Jadi ketidaksukaan, kebencian. Watarotan yatrukuha kaslan. Kadang sholat itu ditinggalkan, bolong-bolong itu karena males, keset. Dan ini yang juhudan itu menurut saya perlu menjadi perhatian. Kita itu sering mendengar, ya, jadi prihatin. Munculnya kelompok-kelompok liberal yang melakukan kajian terhadap ajaran-ajaran kita itu secara liberal. Mereka lalu kemudian bersikap bahwa sholat itu nggak wajib. Wajibnya itu kan orang berakhlak mulia. Nah ini bahaya ini. Kalau sikap itu muncul dengan pemikiran yang sadar, ya, itu termasuk juhudan. Bayangkan sholat itu Al-Quran cetok, hadis cetok, ulama ittifaku jami'il mujtahidin. Semua ulama itu sepakat. Nggak ada ulama yang mengatakan sholat itu nggak perlu. Loh ini muncul orang-orang yang merasa dirinya pintar dengan pemikiran liberal itu lalu sholat nggak penting. Saya itu pernah, ya saya kan pernah lama di perguruan tinggi tapi nggak usah saya sebut karena ini radio ya. Ada mahasiswa saya yang menyatakan saya ini sudah 3 tahun tidak sholat. Waduh, bangganya. Sudah 3 tahun tidak sholat. Dengan bangganya. Lah kowe iki pintere sak pira, wong ulama-ulama kabeh ya sepakat. Kalau Al-Quran dan hadis barangkali dia nggak bisa bacanya ya toh. Ulama sepakat, nggak ada tuh ulama yang membolehkan tidak sholat. Lah kok dengan bangganya menyatakan di dalam demo itu sedang mendemo rektor gitu, saya sudah 3 tahun tidak sholat. Ya mudah-mudahan orangnya sekarang tobat gitu loh. Itu kalau nggak tobat bahaya itu. Ini nanti kan ada keterangannya. Kalau juhud itu dihukumi seperti orang murtad gitu. Watarotan yatrukuha kaslan. Kalau karena malas mungkin banyak. Malas itu artinya begini, ya cuma wegah gitu toh. Tapi dalam hati, dalam keyakinannya masih ada bahwa sholat itu penting, bahwa sholat itu baik.
Itu kan banyak itu yang kayak gitu itu. Orang tua yang anaknya masih kecil itu tenanan banget, anaknya kon TPQ gitu, suruh sekolah di sekolah yang islami, tapi bapaknya dewe ora salat. Lagi piye to karepe? Menyekolahkan anak di sekolah islami baik, tapi yo praktek Islamnya orang tuanya harus ngasih contoh dong. Kuwi kira-kira podo karo wong berpikir keliru begini. Anak itu sentak-sentak ndak boleh ngerokok, urung golek duit kowe. Nek bapak kan wis golek duit lah. Lah kok anake kan bantah, aku orang golek duit tapi ana sing ngeki yo. Jadi keteladanan ini yang diabaikan. Anaknya pagi-pagi suruh bangun sekolah, siap-siap. Bapaknya ngoro turu. Lah aku kan bagian ibune, lah ini kan tidak. Idza tarakaha juhudan, ketika seseorang meninggalkan sholat karena juhudan, juhdan, ay muta'ammidan, annaha ghairu wajibatin, secara sengaja dengan i'tikad bahwa sholat itu enggak wajib. Huwa kal murtaddi, dia ibaratnya kayak orang yang murtad. Memang ingat ada fatwa MUI yang membuat orang itu menjadi sesat. Ada 10 kriteria. Salah satunya ya, bertentangan dengan rukun Islam yang 5. Nah, rukun Islam yang 5 itu kan salah satunya sholat. Kalau orang menyatakan bahwa sholat tidak wajib, nah, itu berarti pikirannya pikiran sesat. Kalau itu diajarkan kepada orang lain, ini menjadi aliran sesat. Ya barang yang sesat itu pasti bukan barang yang benar. Maka fikih menyimpulkan huwa kal murtaddi, itu sama dianggap sebagai orang yang murtad. Jadi sesuatu yang jelas wajib, baik secara teori, literasi maupun dalam prakteknya. Sholat itu kan ya teori, ya fikih, ya hadis, ya itu wajib. Prakteknya juga begitu, orang begitu semangatnya untuk melaksanakan sholat. Oh lah kok diyakini sesuatu yang tidak wajib, seperti contoh tadi, 3 tahun saya tidak sholat, menepuk dada begini, subhanallah. Saiki ning ndi wong ngono, nek ketemu tak dongake kowe tobat ngono. Kancane Pak Izin mu ta kita iki. Seniore ya. Lah kalau ada orang begitu gimana hukmuhu? Tajibu istitabatuhu min waliyil amri halan. Hukmuhu, hukumnya bagaimana? Tajibu istitabatuhu, wajib memerintahkan orang itu supaya tobat. Siapa yang memerintahkan? Min waliyil amri, pemerintah. Nah ini tentunya kalau pemerintahannya pemerintahan Islam. Nah, kalau di Indonesia ya angel, yang mewajibkan siapa? Nah, paling ya ulama, kiai, tokoh. Kalau dia ada di organisasi ya pimpinan organisasinya. Halan, jangan ditunda-tunda itu. Menyuruh orang itu suruh tobat halan, sak ketika. Nah, ini yang ngeri. Fa'ilam yatub yuktal. Nek ora sholat secara sengaja juhudan, disuruh tobat tidak mau, yuktal. Ini fikih ya. Nah, sekali lagi
Ini teori, artinya bahwa kita itu butuh ada sarana, butuh ada media untuk bisa menerapkan ini. Kalau di Indonesia ini tidak bisa menerapkan hukum mati kepada mereka. Ya, hukum mati itu hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Bidorbi unukihi bisaifi, dengan memenggal lehernya dengan pedang. Nah, ini kengerian, ya, ngeri. Artinya bahwa sholat itu penting, sampai ancamannya ngeri seperti itu. Dan itu ada di dalam kitab fikih Syafi'iyah, yang sebetulnya Syafi'iyah itu moderat, tengah-tengah. Nah, ini kalau fikih yang lebih keras kayak apa ini? Nah, bagi kita yang penting bahwa teori fikihnya begitu, bahwa di Indonesia belum bisa dilaksanakan, ya karena negara kita kan bukan negara agama. Fa idza takarrarat minhur riddatu, kalau kemurtadan tadi itu berkali-kali, jadi wis tobat baleni meneh, wis tobat baleni meneh. Wa yustatabu fi kulli marratin, tetap disuruh tobat setiap kali itu. Walakin yu'azzaru ba'da salas, tetapi kalau sudah sampai lebih 3 kali itu harus diberi sanksi hukum, yu'azzaru takzir, ya. Takzir itu bukan hukuman mati, tetapi seperti penjara. Wala farqa bainar rajuli wal mar'ati, ketentuan itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, podo mawon. Nah, kalau ada orang yang juhudan, menurut fikih idza qatalnahu, kalau lalu kemudian dihukum mati, fala tajuzu as-sholatu alaihi, tidak boleh disolati. Ya, karena dia murtad. Wala yajibu wasluhu wa takfinuhu wa dafnuhu, bagi umat Islam tidak wajib untuk memandikan, mengkafani, ya, membungkus dengan mengubur. Lalu apa dibiarkan begitu jadi batang? Yo, enggak, tapi itu biar jadi urusan orang lain. Jadi wong Islam secara keislaman tidak ikut-ikut. Wa idza urida dafnuhu, kalau kemudian penting dikubur karena ndak mungkin batang kok digeletak kening siskamling, fala yudfanu fi maqabiril muslimin, jangan ditanam, dikubur di kuburan muslimin. Di Indonesia, di Jawa ini jarang ada kuburan khusus muslim, itu jarang tuh. Yang ada itu kuburan umum. Lah, cuma kemudian ada persoalan kalau campur-campur antara muslim dan tidak muslim. Maka kemudian pemerintah daerah itu mengatur. Ya. Bisa ada kuburan yang untuk umum, tapi nanti sebelah sini non-muslim, sebelah sini muslim. Tapi kalau tanah kuburan itu adalah wakaf dari seseorang, jadi misalnya rojulun, seseorang wakaf, saya wakaf tanah untuk kuburan muslim, ya itu tidak boleh dipakai untuk kuburan non muslim, karena itu wakaf. Wakaf itu harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan keinginan wakif waktu dia mewakafkan. Nah, ini di beberapa daerah ada 1-2 kuburan itu wakaf. Wakafnya orang terdahulu, lagi orang ento. Nah, wakaf ya sesuai dengan apa, mauquf alaihnya harus sesuai. Lah, cuma masalahnya ada enggak nazir wakafnya di situ? Kalau ada harus bisa mengatur ini wakaf. Nah, supaya tertib, wakafnya juga harus dibuktikan dengan
sertifikat wakaf. Jadi nanti bunyinya sertifikat wakaf kuburan. Lalu ada nadhir wakafnya, yang mau mengubur di situ ditanya, ini muslim apa bukan? Kalau bukan muslim, mohon maaf untuk tidak dilayani. Jadi itu bukan karena fanatik perbedaan agama, itu memang aturan agama. Kalau wakaf ya harus sesuai dengan tujuan wakif. Ada orang mewakafkan tanah untuk masjid kok akhirnya jadi pasar, itu kan salah. Ada orang wakaf untuk madrasah terus jadinya SMP Kanisius lah. Kasihan wakifnya tuh, kepengen dapat pahala malah dapatnya yang lain. Wa yajri dzalikal hukmu, hukum ini berlaku juga, jadi mulhaq diilhaqkan fi kulli man angkara mujma'an alaihi. Diterapkan bukan hanya orang yang anti sholat tadi, tetapi juga orang-orang yang mengingkari mujma'an alaihi, sesuatu yang sudah diijma'kan oleh ulama. Ya sayangnya kita tidak tahu daftar persoalan yang pernah diijma'kan oleh ulama. Ini penting untuk diketahui. Jadi mungkin itu pengajian tersendiri. Ada sesuatu yang mujma' alaih. Jadi fikih itu kalau sudah mujma' alaih itu hukumnya wujubul ittiba, harus diikuti. Tapi kalau fikih itu mukhtalaf fiqh, terjadi beda pendapat, maka itu orang boleh memilih. Nah, dalam hal boleh memilih ini, yang dipilih itu jangan kemudian memilih ini lalu menganggap ini yang paling benar, yang lain itu salah. Ya, barang yang mukhtalafah itu ya sifatnya beda. Kenapa ada Imam Hanafi, gurunya Imam Malik? Kenapa kemudian Imam Malik melahirkan mazhab tersendiri? Enggak sama dengan gurunya. Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik. Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Keempatnya ini hubungan santri kiai lah, coroteng mriki niku itu erat sekali, tapi kemudian punya pendapat yang beda-beda. Dari sumber yang sama melahirkan perbedaan pendapat. Apalagi kalau sumbernya itu macam-macam. Nah, ini kita harus toleran terhadap hal-hal yang mukhtalaf fiqh. Memang ikhtilaful ara' di situ. Tetapi kita tidak boleh toleran terhadap mujtama' alaih, sesuatu yang sudah disepakati bersama oleh para ulama. Kita ini kan ya pengikut ulama, itu menggunakan atau memakai pendapatnya ulama. Jadi kalau pakai pendapatnya ulama ya itu kita harus cermat membedakan mana mujma' alaih, mana mukhtalaf fiqh. Demikian karena sudah habis waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.